tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fisairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan kalian sudah dalam sehat walafiat ya. Mudah-mudahan hari ini rezeki kalian melimpah ruah, dan mudah-mudahan untuk hari berikutnya rezeki kita terus mengalir bagaikan air yang deras tiada batas. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kedoaan kepada kalian semua yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, mudah-mudahan diberi kesenangan. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk hari ini saudaraku, untuk malam ini saya akan mengajarkan kepada kalian sekaligus mengijazahkan kepada kalian semua yang ada di diri saya, yang saya pelajari selama ini akan saya persembahkan untuk kalian semua, khususnya untuk seluruh subscriber saya dan untuk seluruh para penonton yang ada di dunia ini ya saudaraku. Jadi pada hari ini saya akan mengijazahkan kepada kalian bagaimana sih caranya mengisi nama. Jadi banyak sekali yang banyak bertanya tentang masalah ini, bagaimana agar nama kita ataupun kita disegani orang. Jadi boleh ya kita disegani orang tapi tidak ditakuti ya, tidak ditakuti tapi disegani ya saudaraku semua. Tanpa panjang lebar saya perjelaskan lebih awal dulu bagaimana sih perbedaannya antara ditakuti dan disegani. Jadi begini saudaraku semua, khususnya untuk saudaraku semua yang sudah memahami apa yang saya ajarkan selama ini, mungkin kalian sudah mendapat ijazah dari saya, dan tentunya kalian sudah merasakan apa yang saya ajarkan selama ini. Jadi kalau memang tidak ada manfaatnya boleh di skip, kalau memang tidak ada manfaatnya tinggalkan saja, unsubscribe aja, tinggalkan channel saya, insya Allah ya, karena di sini saya niat lillahi ta'ala mengajari kalian semua. Jadi saudara semua, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengisi nama kita agar kita disegani orang tapi tidak ditakuti ya. Beda ya saudaraku, disegani dengan ditakuti. Nah kalau disegani itu kita kemana-mana, kita itu sudah baru kita disebut nama kita itu mereka sudah gentar. Jadi contoh seperti ini, ketika kita mendapat suatu masalah, ataupun mudah-mudahan tidak ya, ini contoh aja, mendapat suatu masalah, ketika disebutkan siapa sih orang yang kalian cari itu, seandainya nama si A, baru dengar nama aja mereka sudah mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat kepada kita. Nah contohnya seperti itu. Tapi kalau ditakuti itu tidak boleh ya saudara, karena kita hamba Allah ini hanya boleh takut sama Allah ya, tidak boleh takut dengan sesama hambanya. Nah begitu ya saudaraku semua. Jadi pengertian seperti itu. Caranya ini cukup simpel saudaraku semua. Jadi caranya cukup simpel. Nanti kalian yang perlu disiapkan, otomatis kalian yang agama muslim pasti ada Al-Quran di rumah ya saudaraku, pasti semua itu saya jamin pasti ada Al-Quran di rumah. Terus yang jelas Al-Quran itu harus kita baca walaupun sedikit-sedikit. Kalau kalian tidak bisa membaca Al-Quran, itu boleh pakai metode saya nanti ya.
Silahkan nanti hafalkan surah Al-Fatihah yang pertama. Itu saya waktu masuk padepokan pertama kali saya mempelajari Al-Quran seperti itu saudaraku. Jadi kalian cukup menghafalkan surah Al-Fatihah yang paling depan. Nah sudah itu kalian cari mana yang bacanya Bismillahirrohmanirrohim, silahkan cari aja ya. Jadi nanti kalian akan mengetahui sendiri bacaannya seperti apa. Seandainya kayak ba ada titik bawah, nanti dibaca bi, dan selanjutnya seperti ya saudaraku semua. Jadi silahkan, kalau memang tidak bisa ya kita eja-eja, walaupun satu ayat ataupun satu huruf dalam satu hari, usahakan dibaca Al-Quran tersebut saudaraku. Terus kenapa saya menyuruh kalian untuk membaca Al-Quran, nanti ada caranya nanti gimana tak lanjutin, jadi kalian biar paham. Terus yang kedua, siapkan kertas HVS, yang kertas buku ya saudara semua. Kertas buku gambar boleh, ataupun kertas HVS, silahkan nanti kalian ke fotokopi, pasti ada kertas HVS satu aja, minta satu aja, sambil beli apa minta kertas satu aja pasti dikasih, ataupun beli eceran. Kalau eceran itu kita beli Rp200, tapi yang memang benar-benar belum digunakan ya saudaraku semua. Yang belum digunakan silahkan beli 1000 aja, nanti sekitar dapat 7 ataupun 8 lembar ya saudaraku semua. Terus yang kedua, silahkan nanti siapkan Al-Quran. Terus nanti sesudah itu baru kalian baca amalannya. Nanti tak tulis aja di deskripsi, yang penting saya di sini menjelaskan dulu ya saudaraku. Jadi surat atinnya nanti tak tulis di deskripsi. Jadi metode ini pakai metode surat atin, jadi nanti tak tulis deskripsi. Cuman tugas saya adalah menjelaskan dulu, nanti kalian yang mengerjakan. Insya Allah nanti kalian akan mengetahui hasilnya ya saudara semua. Jadi yang pertama, kalian siapkan kertas. Sudah itu kalian tulis nama kalian ya. Ingat ya, ini tidak ada doa tertentu ataupun tidak ada istilahnya niat tertentu ya. Niat pasti ada, tidak ada ritual tertentu, hanya seperti ini. Jadi silahkan tulis nama kalian, nama lengkap, memang benar-benar dari nama ibu kandung. Seandainya namanya Paijo ya tulis Paijo, tidak usah pakai embel-embel yang lain. Ataupun kalian yang sudah mempunyai pangkat DRS ataupun sarjana ekonomi atau sarjana hukum, nggak usah dikasih. Jadi khusus nama kalian ya saudara, huruf biasa, bukan huruf Arab ya, huruf biasa. Nah sesudah itu kalian baca surah Atin dari 1 sampai 4 sambil memandangi kertas tersebut. Boleh lampu terang ya saudaraku. Jadi sambil memandangi kertas tadi sebanyak 40 kali ya saudaraku semua. Jadi sesudah itu kalian tiupkan ke kertas. Bacaan yang terakhir tiupkan ke kertas tersebut. Ingat ya saudaraku, surahnya cuma 1 sampai 8, jadi dibaca 1 sampai 4. Nanti saya tuliskan di deskripsi biar kalian paham. Jadi saya menjelaskan dulu di sini saudaraku. Terus yang kedua, sesudah itu sudah ditiup, silahkan lipatnya jadi 4 ya. Jadi kertas itu dilipat jadi 2, terus dilipat lagi, jadi melipatnya 2 kali ya. Jadi segi 4, jadi segi 4 juga, terus langsung dimasukkan di tengah Al-Quran. Nah sesudah itu setiap malam kalian bukalah Al-Quran itu, bacalah walaupun 1 huruf, usahakan dibaca ya saudaraku. Sesudah itu 40 hari kemudian hitunglah dari hari tersebut. Jangan mengikuti tanggal tapi mengikuti hari ya, karena nanti takutnya saya salah hitunglah. Dari sampean bikin hitungan sendiri untuk sampai 40 hari. Pas hari 40-nya itu kuburlah di belakang rumah kalian ya. Jadi kubur yang penting di tanah ya, dikubur di belakang rumah kalian. Insya Allah itu nanti kalian akan merasakan sendiri apa yang kalian rasa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Jadi dipahami, jangan di skip, makanya nanti biar kalian paham semua. Karena nanti kalau banyak yang nggak paham, pasti nanti banyak tanya. Jadi saya terangkan surah Atin ini kan membahas soal nama-nama. Seluruh surah itu yang isinya itu membahas nama-nama, nama buah, nama apa. Nah itulah kegunaannya surah Atin sebenarnya. Sebenarnya banyak yang belum paham ataupun belum tahu surat ini, hanya orang-orang tertentu yang paham surat ini. Tapi kalau orang yang paham Al-Hikmah, yang pernah mondok di Al-Hikmah dan gurunya Al-Hikmah, pasti mereka bisa atau mereka tahu, karena setiap di padepokan itu pasti diajari
bagaimana caranya seperti ini ya saudaraku, karena di setiap surah-surah itu ada gunanya masing-masing dan setiap ayatnya ada gunanya masing-masing itu kalau pelajaran kita di Al-Hikmah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ini yang bisa saya berikan kepada kalian semua, yang saya ijazahkan langsung kepada kalian semua. Mudah-mudahan ini nanti akan bermanfaat untuk kalian semua. Ingat ya saudaraku semua, ilmu, kita menuntut ilmu kewajiban kita, dan seluruh ilmu kita punya Allah. Kalau Allah memberi kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau ilmu kita diambil oleh Allah, itulah kehendaknya. Jadi kita ikhlaskan saja, apapun yang kita beri, yang diberi oleh Allah kita terima, dan apapun yang kita ambil kita ikhlaskan saja, karena semua hanya titipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.